Jadi rada sabar gitu. Kalau dulunya kan sedikit suka ngomel ya. Kalau sekarang emang sih masih suka ngomel, cuman ngomelnya positif gitu. Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Ritem semuanya, ketemu lagi dengan saya Tiswanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang ada di rumah dan kedatangan tamu yang tadi undang. Nggak apa-apa ya Bu, nggak janjian dulu gitu. Tadi kita habis belajar dari kantor, ternyata ini Pak Firman sama istrinya Ibu Patmi ini datang ke rumah. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Pun sebelumnya nih buat sahabat dari teman semuanya, ini saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan tamu saya ini, ya. Beliau adalah Pak Firman dan Ibu Patmi, ya, pasangan suami istri yang di tengah-tengah kesibukannya, ya, di pekerjaannya beliau ini masih mau menyempatkan untuk menjalankan bisnis 3 Network, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Oke, Pak Firman, selamat malam. Bu Patmi, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Baik ya. Jasmani rohani lahir batin. Kalau Bu Patmi sama Pak Firman ini dari mana sih aslinya? Kalau saya dari Banjaran. Kalau istri dari Solo. Oh, Solo. Banjaran itu Bandung Selatan. Kalau Solo itu Jawa Tengah. Berarti ketemunya di sini, ketemu jodohnya. Iya. Kalau tinggal sekarang di mana, Bu? Alhamdulillah, kalau saya untuk tinggal sekarang di Cimahi, Pak. Oh, tinggal Cimahi. Cimahi itu kalau dari sini jaraknya kira-kira 1 jam perjalanan, ya? Iya, 1 jam perjalanan. Ya. Oke, Pak Firman sama Bu Patmi, kita mau ngobrol-ngobrol. Ini latar belakang di luar kesibukan Ria apa sih? Kesibukannya Pak Firman? Oh, kalau untuk saya pribadi kadang-kadang ya kalau kerja sekarang kadang di serabutan, Pak, ya. Kerja serabutan. Iya. Kerja serabutan apa aja itu? Kadang-kadang di bangunan, ya, nyupir juga. Bangunan juga, nyupir juga. Iya. Jadi nggak kerja di satu tempat itu ya? Tidak. Itu udah dijalanin berapa? Udah lama? Ya, Semenjak corona. Ya. Oh, semenjak corona. Di PHK dari tempat kerja yang lama. Oh, jadi sebelum corona mah kerja di mana? Suatu perusahaan, saya kebetulan di distributor hasil bumi waktu itu. Oh, kerja di distributor hasil bumi. Iya. Cuma begitu corona di PHK. Di PHK, Pak. Kenapa ininya? Perusahaannya bangkrut atau gimana? Karena dampak lah. Karena dampak. Iya. Jadi sistem dari segi keuangannya macet. Gitu. Akhirnya pengurangan karyawan. Iya, betul. Ada pengurangan karyawan. Nah, salah satu dari karyawan yang dikurangi Pak Firman. Iya. Alhamdulillah ya, semoga ya dari pengurangan itu kan akhirnya banyak ini ya Pak, banyak hikmah ya. Iya, betul. Yang penting hikmahnya positif, artinya Pak Firman juga bisa menemukan gantinya pekerjaan. Kalau Ibu, Bu Patmi? Saya tadinya saya seorang karyawan PT Sansan ya, Sodatek Jaya. Sebelum gabung 22 tahun itu saya di Sansan itu, Pak. Sansan itu pabrik? Iya, pabrik garment ya. Itu berhenti atau diberhentikan atau bagaimana? Itu apa ya? Dari tahun ada penawaran pengurangan karyawan tetap ya. Jadi kan saya karyawan tetap waktu itu, Pak. Tahun berapa itu? Atau pas corona? Udah corona lewat 1 tahun. Berarti tahun 2021? Iya, 2000 ya? 2021. 2021. Oh, jadi dari pabrik ada penawaran. Iya. Karyawan tetap siapa sih yang mau mengundurkan diri gitu? Iya, ingin mengundurkan diri gitu. Jadi saya mengajukan aja, soalnya kan
dengar-dengar kan itu banyak matahari yang tutup, nggak ada pesangon gitu. Oh, jadi takut lah ya, Terus, menjaga ya. Iya, tadinya kan harian jadi borongan, pulangnya nggak tentu kayak gitu. Oh, jadi gejalanya sudah mulai kelihatan nggak enak, nggak nyaman Iya, gitu. nggak nyaman, nggak kayak kalau dulu kan enak, nyaman, bayaran besar gitu. Memang sekarang juga masih, cuman sistem kerjanya itu Udah beda. Kayak borongan ya. borongan gitu. Oh, jadi bukan nggak karyawan tetap gitu ya? Nggak harian, kan biasanya mah kalau masuk jam 7 pulang jam 3. Dari jam 3 ke sini kita dibayar lembur. Kalau sekarang mah enggak. Sistemnya borongan. Iya, jadi berarti termasuknya Ibu ngambil keputusan untuk resign. Nah, iya. Berarti tepat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jalan yang dikasih Apa menyesal? sama Allah. Insya Allah kalau menyesal sih enggak ya, karena iya. emang kita udah ingin pengalaman yang lebih baik gitu, ingin penghasilan yang lebih perusahaan yang tempat kerja saya waktu itu gitu. Nah, jadi Ibu Fatmi ini sebelum serius menjalankan 3E Network itu kerja selama 22 tahun di pabrik. Iya, 22 tahun. Kalau bapaknya supir. Ya, dari semenjak 90 udah mulai supir dan pas corona kemarin itu tahun 2020 yang kena dampak lah gitu. Kena dampaknya sekarang kerja serabutan. Yang penting halal ya Pak ya. Ya, menghasilkan dan halal. Itu kan udah ketemu dengan peluang dahsyat ini ya. Iya, Oke. Nah ini kalau untuk 3E Network sendiri kapan bergabungnya Pak? Kalau saya itu tahun 2000 ya. 2000 ya, tahun 2000. 2020 kali. Iya, 2020 ya, betul. 2020 ya, benar. Tahun 2020. Itu waktu itu saya ditawarin sama tetangga saya sendiri sih, Pak Sarikun sama Ibu Muleni ya. Dia datang ke rumah, terus nawarin. Waktu itu yang bawa apa ya? Ini ada yang nawarin program CAR kayak gitu. Terus diceritain programnya itu menabung, ada 3 manfaatnya Pak ya waktu itu ya. Emang saya belum tahu sih waktu itu. Menabung, ada perlindungannya asuransi, terus ada bisnisnya. Dan waktu itu kan saya masih kerja, penghasilan tetap mengalir masih gitu ya, adalah 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta bisa ya. Kalau ada lemburan. Jadi saya waktu itu nggak mengingat bisnisnya gitu. Saya inginnya pengen punya tabungan sama pengen punya perlindungan gitu. Oh iya. Begitu sama tetangga ya Ibu mulai ditawarin, Ibu langsung mau gitu. Iya, langsung mau. Saya nggak berpikir panjang waktu itu. Ngomong dulu nggak sama Bapak? Waktu ada sama dia. Dengerin juga. Juga. Cuman waktu itu suami saya belum, itu mah gimana mama aja gitu. Kalau sok aja mama dulu yang ikut, saya mah belum gitu. Jadi saat itu langsung memutuskan untuk ikut bergabung. Iya, pas karena pengen punya bulan. Tabungan, pengen punya perlindungan ya. Ya Betul kan. Akhirnya memutuskan. Waktu itu saya mikirnya gini, udah 22 tahun saya nggak punya tabungan Pak, bener. Oh gitu? Kerja di pabrik gitu? Iya, bener, saya nggak punya tabungan. Emang itu nggak punya tabungan beneran? Beneran. Rumahnya gede tuh, 4-5 juta sebulan. Iya kan waktu itu nggak bisa nyisiin? Kan buat bikin rumah kayak gitu, buat bikin beli motor kayak gitu. Pokoknya habis aja ya? Pokoknya ya habis, belum bisa menabung gitu. Iya, baru 22 tahun lama ya, kalau bisa nabung sebulan misalkan 300.000 aja ya, udah banyak banget tabungannya. Iya kan, kita kan anaknya ada 2, yang satu di Solo sama orang tua, jadi kan kita setiap bulan walaupun sedikit ya, nggak ditarget sih. Orang tua nggak minta sebenarnya, cuman kesadaran kita sendiri lah gitu, buat beli susu kayak gitu. Jadi teman-teman semua sahabat Ritem, ya memang kalau tidak dipaksakan sesuatu, kalau nggak dipaksakan itu memang nggak bisa, nggak bisa. Termasuk salah satu diantaranya menabung walaupun kita penghasilannya besar, ya hasilnya besar setiap bulan, pemasukannya besar. Kalau kita nggak memaksakan, ini nggak akan punya tabungan. Ini buktinya Ibu Fatmi 22 tahun ya bekerja, setiap bulan ya 4 juta, 5 juta. Padahal kan lumayan, itu besar lah, kategorinya besar, tapi tetap karena saat itu belum
belum mementingkan ya. Iya, belum mementingkan. Ya benar-benar itu mah Iya kan? mementingkan. Belum mementingkan, jadi nggak punya tabungan ya. Iya, kan waktu habis itu saja kalau gajian. punya impiannya pingin punya rumah waktu Iya. itu. Padahal Bapak juga kerja juga. Sama kerja. Berarti dua-duanya kerja. Iya. Berarti kalau digabungin kan bisa 8 jutaan dong Bahkan sebulan. bisa lebih. Bisa lebih ya. Bisa lebih. Tapi nggak sama sekali nggak ada Jadi- simpenan tabungan ya. Nggak ada. Jadi habis saja ya. Iya. Fokus waktu itu kan masih belum Iya. masih ngontrak waktu itu Iya, Pak. iya, Jadi iya. kan kita fokus pengen punya rumah Punya dulu rumah. waktu itu. Ya emang sih alhamdulillah kita Alhamdulillah. punya rumah hasil Kerja. sendiri Iya, gitu iya, ya. iya. Nggak- Payah gitu. Jadi payah berdua. Kalau anak berapa nih? 2. 2. Udah besar-besarnya. Yang satu sekarang udah Menikah. dan Oh. saya Udah udah punya punya cucu. cucu. Punya cucu satu. Ternyata udah punya cucu, sahabat semuanya. Ini nggak kelihatan ya. Kalau cucu Yang- berapa, Bu? Cucu Satu. Cucu 1. Iya. Udah berapa tahun? 3 tahun ya. Oh, nggak kelihatan udah punya cucu. Berarti anak yang pertama perempuan. Iya, perempuan. perempuan. Tinggal di mana? Di Klaten. Di Klaten kan Oh. suaminya orang Klaten, jadi Oh. ikut sama suami. Iya, iya, iya. Oke, balik lagi ke 3 Network. Terus Iya. waktu itu kan di awalnya hanya tertarik dengan tabungannya sama proteksi. Iya. Nah, terus kan ada 3 manfaat nih, ada bisnisnya. Ini Iya. sejak kapan tertarik bisnisnya atau nggak tertarik tadinya atau gimana? Ya tadinya mah kan nggak tertariknya tuh karena emang belum tahu mungkin ya Mah, belum tahu. Terus saya itu kan belum nggak bisa ngomong gitu. Lo ini pinter ngomong. Hah? Sekarang udah masuk ke 3 baru bisa ngomong. Kalau dulu saya kalau nggak gimana ngomongnya juga ribet, belum tahu ngenalinnya gimana gitu, Iya. nggak tahu. Pernah sih waktu itu cerita-cerita sama temen karena belum tahu ilmunya ya, nggak pernah ke pertemuan, Iya, iya. malah ditolak. Begitu ditolak sekali, Bu. Ditolak itu bukan sekali Pak, sering banyaknya. Kita kan kerjanya Iya, kan iya, iya. barengan gini. Kita cerita-cerita. Ih saya ada bisnis gini-gini, nabung Iya. gini. Udah ceritain gini, gak usah ikut-ikutan yang kayak gitu, Oh. nanti ditipu gini-gini. Iya, iya. Ternyata teman saya kebetulan itu udah ada ikut Udah ada yang ikut. Iya, udah ada yang Oh. ikut. Dia malah, iya itu mah emang benar. Kata saya juga udah mau 5 tahun, udah mau diambil, nanti bisa dilanjut lagi, Iya, katanya iya. gitu. Oh, tambah ini dong ya, begitu ada temennya yang sudah ikut tambah semangat. Iya, jadi saya itu tadinya kan apa ya band sama teman-teman itu saya itu kayak dirempuk jauh saya ikut. Oh iya, jadi temen-temennya yang pada ngikut Iya, bilangin Mbak bilangin, Fatmi jangan sudah ikutan nggak usah gitu. ikutan gitu. Nanti ketipu gini-gini ya biasalah. Terus dibilang begitu gimana Bu Fatmi? Ya saya mah waktu itu emosi. Oh, Emosinya, enggak ada ini mah programnya Nah, bilang bagus, debat sudah ya. ada OJK-nya. iya Aku iya. belum tahu ilmunya teh. Iya iya. Itu berjalan berapa bulan itu seperti itu? Itu Kira-kira sejak Ibu Fatmi bergabung? Setahun. em, Hampir setahun. belum udah berapa bulan udah mulai cerita dulu tapi belum ada yang ikut. Teman-teman semua di pabrik gak ada yang ikut. Iya. Terus begitu nggak ada yang ikut berhenti atau Udah gimana? berhenti dulu. Nggak mau cerita lagi? Nggak cerita dulu karena belum tahu ilmunya Iya, iya, kan. iya, iya. Jadi waktu itu emang saya orangnya kan capek ya kerjanya kadang-kadang sampai jam 6, kadang kalau lembur sampai jam 9, jam 8 Iya, gitu berarti Pak. di tempat kerjaan berapa jam ya? Iya, terus waktu itu setelah hampir 1 tahun ya pas menjelang corona, suami pas lebaran puasa ya, Pas awal puasa. puasa. Ini di apa PHK. ya, di PHK. Oh, Setelah di PHK, bulan ini bingung, ini saya mau gimana ya, mah jangan nggak ada kerjaan. Iya, iya. Jadi saya gini, coba ke bawah dan ke Pak Sarikun. Oh. Dulu bukan Iya. Pak Sarikun ya, Pak siapa? Komar. Pak Komar ya. Iya, Manggilnya iya. Pak Komar. Ke Pak Komar tanyain, katanya di situ ada bisnisnya. Hmm. Siapa tahu atuh ya nanti belajar sama di sana. Nanti kalau memang Papa mau, saya daftarin deh. Saya ikutin tabungin. Oh, gitu. sejarahnya begitu Iya. awalnya. Terus suami saya ini bener, ya dia langsung ikut. Langsung ke bawah. Ke bawah nanya-nanya, terus dia tertarik, iya mah katanya gini, ini ada bisnisnya kalau ngajak satu orang dapat bonus ya Pak ya, gini-gini. Ternyata dia semangat, ya udah nanti daftar dia, nanti didaftarin sama saya waktu itu ya, daftar dulu.
udah daftar, dia itu dibantuin Pak Komar ya, sama istrinya ke Banjaran ya Pak ya, langsung prospek ke keluarganya ya, sama keluarganya gitu. Ya. Itu pas ke bawah sama ibu nggak? Enggak. Sendiri pas waktu itu tuh ya, ini bukan suatu kebetulan juga ya Pak ya. Saya itu sempat ngobrol sama tetangga gitu ya, satu RT juga, karena kalau untuk di lingkungan kan kita ya sering sosialisasi lah. Nah, pas malamnya itu kita masih ngobrol gitu ya, sekitar jam 8 apa jam 9 karena kita sering nongkrong gitu kan. Kebetulan waktu itu juga saya nggak ada aktivitas. Ya, saya ngobrol gitu kan. Nah, ternyata waktu saya ke bawah itu saya tanya-tanya tentang di program 3i Network ini, beliau itu punya naik posisi ya, di tim agensi tahap pertama gitu kan, sampai berpelukan gini-gini. Kan saya belum tahu ilmunya gitu kan, cuma bengong aja gitu kan. Ternyata iya, yang ada di benak saya waktu itu kan, masa iya nabung kok ada, kita digaji gitu kan waktu itu. Nah, itu yang membuat Pak Firman berpikir, wah kayaknya program yang diceritakan sama Mas Sarikun ini bener gitu ya. Nah, itu tambah mantap di situ. Ya mantap. Dan pikir ini ada uang 50, daftar nggak? Akhirnya saya setelah pulang dari pemakaman saya putusin, udah saya daftarin sekarang. Mampir ke rumahnya Mas Sarikun. Pak Sarikunnya yang mampir ke saya. Oh, Mas Sarikunnya yang mampir. Saya suruh mampir karena saya udah disuruh sama Pak Firman. Iya, ke rumah aja gitu. Iya, ke rumah aja. Setelah saya udah didaftarin, saya ingin jalanin bisnisnya dan pikir-pikir kemana nih target gitu. Akhirnya saya dibantu sama beliau itu ke Banjaran waktu itu. Ini ya tempat asal lahir. Karena saudaranya banyak di sana. Oke, terus singkat cerita dianterin sana. Iya, dianterin. Dibantuin sama Mas Sarikun. Iya, dibantuin. Terus begitu Mas Sarikun sana ada saudara gimana? Saudara waktu itu ada yang ya istilahnya sempat ada yang positif, ada yang negatif, pasti positif, ada yang negatif. Waktu itu berapa orang yang positif dan yang positif Bapak Alek, Bapak Asep Jojo sama Bituti. Tiga orang. Saking senangnya saya lari. Saya simpen itu kendaraan, saya lari ke istri, mah ini saya dapat orang yang mau gabung, lumayan ini. Nah, dapat 5 kan? Kalau dapat 5 gratis nabung gitu. Udah di benak saya tuh gitu aja. Terus dapat 5 nggak itu? Dapat 5 saya. Jadi bonus pertama berapa? Bonus pertama saya 976 udah potong pajak. Alhamdulillah ATM ternyata iya ada saldo uang itu 1 juta lebih gitu kan akhirnya benar apa yang di statemen bonus itu yang dari awalnya dari tanggal 10 dikasih tahu itu benar gitu ya, sampai ke koma-komanya itu ada gitu kan. Alhamdulillah gitu saya. Ya oke, jadi nah setelah jalan gitu kan sudah hampir berapa setahun ada sekarang mah ini saya 2 tahun. Kalau istri 2 tahun jalan ya. Kalau ibu 3 tahun jalan. 3 tahun nanti Januari 3 tahun. Oke. Jadi secara keseluruhan nih Pak Firman dan Bu Fatmi masuk di program ini kemudian tergabung di komunitas Rhythm, apa yang singkat aja yang jadi yang Bu Fatmi rasakan sama Pak Firman rasakan? Kalau dari saya ya, kalau saya dulu kan dari sebesarnya waktu itu kan kalau disuruh jalan di sini kan katanya nggak bisa ngomong. Terus sekarang lebih banyak ngomong. Sekarang lebih banyak ngomong. Ngomongnya banyak sekarang. Terus jadi berani. Terus tentang apa itu Bapak yang bilang afirmasi ya. Kalau dulu saya kan nggak tahu afirmasi, taunya impian sama keinginan kayak gitu ya. Alhamdulillah emang kalau dari impian punya impian gitu, ternyata benar ya, karena selama ini kan Bapak bilang ya kalau harus yakin apa yang kita inginkan pasti terjadi. Emang iya betul, pun dari dulu saya kalau punya keinginan itu saya pasti pikirin terus dan alhamdulillah semuanya dapat jadi nyata gitu. Terus saya semakin yakin di situ Pak. Terus saya itu
kalau untuk silaturahim ya, alhamdulillah tadinya sama saudara yang di Banjaran kan saya kayak Bu Ugin gitu kan jarang ya, jarang ngobrol, apalagi suaminya Mang Asep Jojo, istrinya jarang. Jadi tambah deket. Jadi sekarang setiap minggu sering ketemu terus. Dulu jarang banget. Paling kalau ada hajatan ya gitu. Paling ketemu. Sebulan sekali juga enggak dulu? Enggak. Sekarang seminggu sekali ya? Sekarang seminggu sekali. Jadi menyambungkan silaturahim dengan keluarga, luar biasa. Terus jadi punya tabungan, jadi punya perlindungan. Alhamdulillah. Terus sekarang ya belajar jalanin bisnisnya gitu. Kalau untuk jalanin bisnisnya kan suami dulu Pak. Waktu itu udah baru kalau jalanin bisnisnya saya baru mau setahun mungkin ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sih. 2 tahun pertama ini masih cuman diem aja. Diajak pertemuan juga dulu susah. Ini yang suka maksa. Yang rajin. Iya. Ya, terus selain dari tadi apa yang didapatkan ini, yang dirasakan itu sekarang? Kalau untuk saya pribadi ya alhamdulillah ya, saya ikut di program komunitas Raitem ini ya. Ya, khususnya saya sangat berterima kasih ke Pak Tispanto ya yang sudah mengingatkan saya bahwa selama ini mungkin ada beberapa hal yang saya tidak mengerti tentang diri saya pribadi dan alhamdulillah saya tahap demi tahap sekarang udah mulai siapa sih saya diri saya ini. Banyak perubahan. Iya, sedikit belajar gitu Pak. Benar Bu, banyak perubahan. Iya. Ada bedanya sebelum sering ngumpul, sering belajar di Raitem dan sebelumnya. Iya, ada betul. Banyak nggak? Banyak banget. Oh, banyak banget. Soalnya kan saya sebagai istrinya ya, saya jadi yang tahu. Yang paling merasa apa Bu? Yang paling sama Ibu rasakan, ini kok beda banget saya dulu gitu apa? Ya. Kan istrinya nih. Dulu dia suka main ngobrol yang nggak penting-penting. Sekarang jadi enggak, paling jadi suka paling ke Pak Sarikut, Pak Sarikin, terus suka pertemuan yang positif. Kalau dulu suka dari karakternya ya tetap jadi rada sabar gitu. Kalau dulunya kan sedikit suka ngomel ya. Kalau sekarang emang sih masih suka ngomel, cuman ngomelnya positif gitu. Lebih dewasa gitu. Terus coba udah punya cucu ya, udah dewasa. Dewasa cara pola pikir ya. Iya, jauh gitu ya. Cara pikirnya mungkin dia udah tahu, mungkin yang itu yang Bapak bilang kan karakter kita ada 4 ya, itu mungkin dia sekarang kamu koreksi dulu kamu termasuk yang mana sih? Oh iya, cuma yang jelas lebih banyak ke arah yang positif. Iya, sekarang lebih yang positif banyak ya Pak ya, yang jelek mah udah nggak usah diinget-inget lagi. Udah dilewatin ya. Iya, dilewatin. Berbuat sebisa mungkin berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, nanti insya Allah hasilnya juga positif. Amin. Terakhir nih Pak Firman dan Bu Fatmi, harapan dan pesan-pesan buat yang nonton video ini di sahabat Raitem semuanya di luar sana. Apa ya? Ada pesannya mungkin? Harapan saya untuk saya dan keluarga saya, semoga kedepannya kehidupan saya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah mungkin saya di sini apa yang menjadi impian saya selama ini yang memang dulunya saya tidak bisa afirmasi seperti apa gitu ya. Sekarang sudah mulai terwujudkan dan mungkin sedikit saya punya ilmunya dari belajar ya dari tiap HM saya juga belajar apa sih artinya dari afirmasi itu. Ternyata apa yang menjadi omongan saya itu kan omongan adalah ucapan adalah sebuah doa juga ya. Dan alhamdulillah di tahun kemarin 2022 ya September, tanggal 22 September secara tidak langsung keluarga saya mendapatkan reward, yaitu di salah satu program CAR juga ya launching Istiqmal itu mendapatkan sebuah kendaraan gitu ya. Alhamdulillah saya juga berterima kasih. Semoga PT AJ Sentral Asia Raya lebih jaya lagi ke depannya. Harapan saya mungkin ke depannya ya
saya ingin lebih baik. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya, ayo tetap kita konsisten di sini, atau kita juga tidak usah banyak berpikir lah ya. Karena untuk nabung itu udah jelas untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Jangan pikirkan diri kita yang sekarang ini, tapi pikirkanlah keluarga Anda yang sekarang mungkin ingin sekali kehidupannya lebih baik sebelum kehidupan kita gitu kan. Oke, terima kasih Pak Firman dan Bu Patmi atas waktunya. Oke, sahabat semuanya, banyak hal yang kita bisa belajar dari sini. Artinya sukses tidak harus dibatasi dengan berapa sih jumlah nominal yang kita dapatkan. Ya. Sukses tidak identik dengan berapa uang yang kita miliki, berapa rumah yang kita miliki, berapa kendaraan yang kita miliki. Tapi paling tidak dari pola pikir dan mindset kita, ya, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, itu juga sudah merupakan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Nah, karena di luar sana banyak sekali yang hanya untuk berpikir positif saja, hanya untuk berpikir positif berani saja, ini tidak bisa. Ya. Oke, ini semoga video ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Ya, kita bisa belajar. Mbak Patmi 22 tahun kerja sebagai karyawan, sekarang punya impian besar, ya, meyakini besar bahwa nasib bisa berubah. Amin. Kemudian suaminya juga sama, ini punya saling mendukung antara suami istri, dan saya yakin ketika suami istri sudah satu frekuensi, punya kesamaan, ini semuanya akan cepat terwujud. Amin. Oke. Terima kasih Mbak Patmi, sukses buat Mbak Patmi. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Sukses semuanya ya. Oke, hanya itu sahabat itu semuanya, semoga video ini menginspirasi. Salam sehat, salam dahsyat, salam luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.